Korea Utara yang resmi menjadi lawan Indonesia di babak selanjutnya di Piala Asia ketar-ketir. Mereka pasti ngebaca nih statistik Indo sempurna. Sejarah mereka yang pernah menang di GBK jadi nggak ada gunanya. Ini lawan yang berbeda. Indonesia sudah upgrade. Gimana nih selanjutnya? Sudah, Korea Utara jadi lawan Indonesia U17 di perempat final Piala Asia. Negaranya Kim Jong-un yaitu Korea Utara akan jadi lawan Indonesia pada babak perempat final. Hal ini dipastikan usai mereka jadi runner-up grup D di bawah Tajikistan. Indonesia tak boleh menganggap remeh Korea Utara. Di grup D mereka masih belum terkalahkan. Belum lagi mereka sudah pernah 2 kali juara Piala Asia U17 pada 2010 dan 2014. Laga perempat final ini akan berlangsung pada Senin 14 April mendatang. Garuda Muda harus waspada dan pasti Coach Nova tahu strategi apa yang harus ia terapkan. Benar sekali. Korea Utara memang punya sejarah dan punya statistik. Begitu pula dengan Indonesia juga punya statistik. Kita bahas saja statistik terbaru di mana Indonesia punya catatan mentereng di penyisihan grup C. Tanpa kekalahan dan cuma 1 kebobolan. Korea Utara harus menghitung ulang. Ini bukan Indonesia yang dulu. Ini Indonesia versi upgrade. Namanya Matthew Baker, umurnya 15 tahun. Tapi soal komitmen dia layak diacungi jempol. Lahir dari ayah Australia dan ibu Indonesia, Baker sebenarnya punya 2 bendera yang bisa ia bela. Tapi dia memilih merah putih. Tahun lalu sempat ditawari balik ke timnas Australia usai Piala AFF U16. Tapi jawaban Baker jelas, tegas, dan mengharukan. Saya sudah memutuskan akan membela Indonesia dengan segenap hati saya, ungkapnya. Walau harus melawan negeri ayahnya sendiri di turnamen resmi, Baker tetap berdiri tegak. Baginya, ini bukan sekadar sepak bola, ini tentang cinta, tentang darah, dan keyakinan. Dari Melbourne City ke Garuda Muda, Baker siap menuliskan sejarahnya sendiri. Respect. Respect nih buat Dek Mamat alias Matthew Baker ya. Karena salah satu catatan penting di gelar yang sudah dilakoni oleh Timnas U17 di penyisihan grup C Piala Asia 2025 kali ini adalah bagaimana solidnya lini pertahanan yang diisi oleh salah satunya adalah Matthew Baker ini. Dek Mamat ini benar-benar bikin lini pertahanan ngerasa nyaman, aman, dan nyaris tanpa kebobolan. Hanya 1 kebobolan di fase grup itu karena ada penalti, itu aja. Selebihnya ketika ada skema open play, clean sheet, clear, bersih. Ketika kemudian di-compare dengan Korea Utara, pelatih Korea Utara juga menyebutkan bahwa salah satu yang paling dia soroti dari timnya adalah soal pertahanan. Bagaimana ada PR besar di tim Korea Utara soal bertahan. Nah ini nih, ini jadi pikiran utama dari pelatih Korea Utara ketika menganalisa kekuatan Indonesia sekarang. Dengan Matthew Baker di sana, Indonesia punya catatan mentereng soal bertahannya. Coba kita bahas juga nih trio back solid yang tampil kokoh di lini pertahanan kemarin. Coba nih. Garuda U17 defensive trio di Piala Asia U17 kali ini ada 3 palang pintu yang bikin Indonesia benar-benar clear, clean sheet dan bersih dari kebobolan. Cuman kebobolan 1 gol lewat penalti begitu. Yang pertama tadi udah kita bahas Dek Mamat Matthew Baker dengan tinggi 176 cm. Ini klubnya adalah Melbourne City. Ada juga Iputu Apriawan dengan tinggi 178 cm dari Bali United Youth gitu ya. Ada Muhammad Al-Ghazani 172 cm dari Persija U20. Kita baca statistiknya. Statistiknya. Aduh, bacanya sulit ya. Statistik. Nah, itu dia. Dek Mamat punya catatan memenangkan tackle 1 kali dengan clearance 9 kali. Intercept 2 kali dengan blocked shot 0. Kemudian tackle won-nya yang dimenangkan oleh Iputu Apriawan itu 0. Tapi dengan clearance 9 kali ini catatan yang cukup bagus. Kemudian interceptnya 2. Kemudian ini dari Al-Ghazani
tackle won-nya 4, wah clearance-nya 10, blocked shot-nya 0 ya kan, intercept-nya 5. Ini di pertandingan terakhir ya. Ini jadi hal yang benar-benar perhitungkan oleh pelatih Korea Utara. Bagaimana Garuda U17 ini punya defensive trio yang begitu sulit ditembus. Sedangkan Pak pelatih dari Korut sendiri merasakan bahwa lini belakang dari Korea Utara ini cukup rapuh. Kemudian kita bahas lagi nih Matthew Baker. Ini bintang muda jadi incaran scout dunia. Kabar menarik, Matthew Baker pemain timnas U17 sekarang jadi sorotan di kancah internasional. Di usianya yang baru 15 tahun dia sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa yang membuat scout dunia meliriknya. Pemain bertahan ini sudah membuktikan diri di level klub ya, di Melbourne City U23 bertarung melawan lawan-lawan yang jauh lebih senior. Kehebatannya di lini belakang saat melawan Korea Selatan dan Yaman bikin banyak pihak terkesima. Kemudian komentar dari Matthew Baker ini menarik. Saya terinspirasi dari idolaku Justin Hubner, itu dia. Pantesan Bang Hubner yang jadi idolanya, makanya satset das gitu ya. Ibaratnya kalau ada lawan tuh bukan soal bagaimana ini jadi bersih gitu, tapi lawan nggak boleh lewat, bola boleh lewat, lawan nggak boleh. Gitu cara mainnya ternyata ya. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term game. Indonesia secara rasmi telah mengesahkan tempat mereka dalam Piala Dunia bawah 17 tahun yang seterusnya. Sebelum ini Indonesia dah pernah main Under 17 World Cup once, tetapi as a host nation. Sama macam kita lah. Sama macam kita. Kali ini mereka akan layak ke Under 17 World Cup on merit buat kali pertama dalam sejarah mereka. Satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ni penting, Faiz? Banyak yang sebenarnya aku nak perkatakan, tapi aku rasa kita tunggu Under 17 campaign ni wrap up dulu sebelum kita nak review coach macam Coach Nova Arianto, kita nak review pemain-pemain dalam pasukan, kita tunggu tournament wrap up dulu. Tetapi aku nak just sebut kenapa benda ni penting dan meremangkan bulu rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia Senior. Di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Senior team is senior team dengan projek short term mereka, tetapi at the younger age level ada satu projek jangka masa lama yang sedang berlaku. Ini bukan sesuatu yang berlaku secara random, ini bukan sesuatu yang akan berlaku just like that. Ini adalah hasil daripada usaha dan tenaga kerja yang telah diletakkan ataupun dimasukkan sebelum ini. Coach Nova is really highly rated di Indonesia. One day kita akan bersembang pasal dia. Sangat highly rated dan dia telah meneruskan legasi guru-guru dia sebelum ini dan membawa Indonesia mencipta satu sejarah yang besar. This is an important moment kerana ia menghantar message bahawa perjalanan bola sepak Indonesia pada ketika ini bukan untuk jangka masa pendek sahaja, but there is a long term game. Nih, pemahaman yang bagus nih akhirnya dari pundit asal Malaysia, justru dari pihak luar dulu nih yang paham. Ngasih pujian tinggi untuk timnas Indonesia, lebih tepatnya ke PSSI, karena ketika PSSI dituduh main jangka pendek dan jalan pintas untuk ngangkat prestasi timnas itu dengan proses naturalisasi,
ternyata di timnas kelompok umur, sekarang kita bahas U17, itu dengan naturalisasi yang minim, mereka punya statistik yang begitu mentereng, lolos dari fase grup C dengan tanpa terkalahkan dan poin penuh. Kemudian kebobolan paling sedikit, ini kebobolan yang paling sedikit cuma dari penalti loh, ya kan. Dan kemudian mendapatkan tiket Piala Dunia Qatar U17 2025 November nanti. Jadi ketika orang-orang mengarahkan tuduhan PSSI main singkat, berjudi dalam hal ini melakukan naturalisasi, ini ternyata ada efeknya. Kata pandit asal Malaysia, ini benar-benar dirancang oleh PSSI dengan melakukan naturalisasi di tingkat senior. Mereka berharap ada sebuah skema yang bagus nih secara rencana jangka panjang untuk level-level di bawahnya. Nah, ini pujian nih. Jadi kita mesti apresiasi juga untuk PSSI. Komentar kalian silakan tulis di kolom komentar di bawah.